berjumpa kembali walaupun kita dalam ibadah online, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati kita semua. Dalam situasi yang Bapak Ibu hadapi saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan. Tuhan adalah kekuatan. Mari kita pujikan Yesus bersama-sama. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir memberikan menghibur dan buat kami. Biarlah kami Tuhan Yesus dibesarkan hati kami. Kami mempercayai bahwa Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Kami tidak perlu takut dengan sekitar kami. Kami tidak perlu khawatir dengan sekeliling kami. Baik kami tetap meyakini bahwa kami mau terbang tinggi bersama dengan Allah dengan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah Tuhan ibadah kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan
syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap percayailah, jangan cemas, jangan takut, jangan putus asa. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Kekuatan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan yang Allah menjadi
kita hadapi saat ini. Di rumah Bapak Ibu semua, mari kita mengangkat doa kita, doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Jadi saya mohon dengan hormat Ibu Pendeta Feni yang akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami ada tangan Tuhan yang selalu berdaulat, ada kuasa-Mu yang begitu besar dan terus mengasihi kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena darah Kristus yang sudah menyucikan kami dari segala jenis dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh masuk ke dalam tata-Mu yang kudus. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan buat saudara kami yang mungkin mereka dalam keadaan sakit Tuhan, atau mungkin sedang dalam isolasi mandiri. Kami berdoa biar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, berikan kesehatan yang sempurna kepada mereka Bapa. Melalui apapun yang masuk dalam tubuh mereka Tuhan Yesus, mereka boleh tetap menjadi sembuh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang sudah atau sedang terpapar saat ini Tuhan, mungkin di rumah sakit atau mungkin di rumah mereka masing-masing. Maka kami berdoa Tuhan dengan kuasa Allah, mari Roh-Mu menjamah mereka Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, mereka boleh dijamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Ada pengharapan di dalam Kristus sehingga mereka boleh kembali bangkit, mereka boleh kembali semangat, mereka boleh kembali dipulihkan dari segala sakit mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga buat saudara kami yang mungkin sedang terdampak Tuhan dalam pandemi ini Tuhan, dalam masalah ekonomi. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah, Tuhan buka jalan. Mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan yang terbaik. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, kami juga percaya bahwa Tuhan Allah yang akan mencukupkan, yang akan memelihara setiap hidup orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kota yang kami kasihi Tuhan Yesus, kota Cimahi ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya dalam masa pandemi ini Tuhan, bangsa kami semakin lama akan semakin cepat dipulihkan Tuhan Yesus dari virus corona ini Tuhan, sehingga suatu saat bangsa kami akan kembali sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa memberkati untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan Yesus, untuk memberkati khususnya Bapak Ibu Gembala Sidang kami. Biarlah kuasa pengurapan Tuhan boleh semakin bertambah-tambah dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Kami juga berdoa memberikan kesehatan sempurna bagi beliau Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, pastoral dan diaken Tuhan, Kau juga memberkati mereka. Para pengurus departemen, para pengerja Tuhan, bagi setiap yang melayani Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kami akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan dan sucikan Tuhan, supaya melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dan dapat kami gunakan untuk boleh memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih doa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Meni yang menjadi menguatkan kita. Sekarang kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Filipus. Kiranya kita semua boleh mempersiapkan diri. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa kembali dengan saya dalam kebaktian online pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Tuhan melawati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tema kita sepanjang tahun adalah melayani Tuhan dengan semangat, dan pagi ini dengan subtema tetap semangat melayani sekalipun menghadapi berbagai persoalan. Mari kita membaca nats kita di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh.
sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan hidup kita, perjalanannya tidaklah selalu rata. Kadang mulus, kadang menghadapi gelombang, kadang senang, kadang susah, kadang santai, kadang tegang, kadang sehat, kadang sakit, kadang sedikit uang, kadang banyak uang. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, apakah kita masih bisa bersemangat untuk mempercayai dan melayani Tuhan? Kisah yang kita baca ini memberikan dorongan kepada kita agar kita tetap semangat melayani Tuhan sekalipun kita dalam kondisi yang berat. Ada beberapa alasan yang mendorong kita mengapa kita harus tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus tahu bagaimana memimpin kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan tadi kita membaca bahwa setelah Tuhan Yesus mengajar di Galilea, pada waktu hari sudah petang, hari itu juga Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, melewati danau Galilea menuju ke tanah Gerasa. Dalam perjalanannya itu ada beberapa perahu lain yang mengikuti perjalanan perahu Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Ketika mereka sedang di tengah danau, tiba-tiba mengamuklah taufan dan ombak yang sangat dahsyat, serta membuat perahu mulai kemasukan air. Tetapi pada saat yang sama, Yesus justru sedang tertidur di sebuah tilam di buritan perahu. Buritan perahu adalah bagian belakang dari perahu. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tuhan Yesus bangun lalu menghardik badai taufan itu. "Diam, tenanglah," sehingga danau itu pun menjadi tenang sekali. Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan Yesus sendiri yang memilih arah perjalanan ini? Mungkin seringkali kita berpikir persoalan hidup yang kita hadapi ini yang begitu menekan kita, menjadi suatu pencobaan yang luar biasa, terjadi kebetulan atau terjadi karena memang iblis menyerang kita. Apapun itu, sebetulnya kalau kita membaca tadi dalam cerita ini, Tuhan Yesus sendirilah yang memilih arah perjalanan ini. Dia berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Tentu para murid bisa saja mengatakan, "Tuhan, kita sudah lelah ini, sudah sore. Mengapa kita memilih rute ini?" Tapi kita melihat, kita membaca Tuhan sendiri yang memimpin para murid untuk menuju ke seberang. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mendatangkan bahaya? Tuhan Yesus tahu perjalanan kali ini penuh bahaya. Tapi di tengah-tengah bahaya dan gelora ombak itu dia justru tidur dengan tenang. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa badai akan mengamuk? Dia tahu akan ada badai yang mengamuk. Tetapi dia tidak terganggu oleh badai itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami bahwa dia sangat mengerti bagaimana dia memimpin hidup kita, maka kita tidak akan kalah
menghadapi setiap persoalan. Kita akan berusaha memenangkan persoalan. Kita akan semangat untuk melayani Tuhan sekalipun menghadapi berbagai persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan pula alasan yang kedua. Tuhan Yesus tahu bagaimana menyelamatkan kita. Tadi kita memahami bahwa Tuhan Yesus tahu bagaimana memimpin rute perjalanan hidup kita, sehingga setiap gelombang, setiap persoalan bukan suatu kebetulan. Bagi orang percaya, ketika menghadapi persoalan, percayalah bahwa ada pimpinan Tuhan di sana. Yang berikut ini, Tuhan Yesus tahu bagaimana menyelamatkan kita. Mungkin saja ketakutan para murid pada saat menghadapi badai itu mencerminkan ketakutan kita juga ketika kita juga sedang menghadapi badai kehidupan. Ketika para murid berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa," mungkin itu juga yang kita rasakan. Kita mulai berpikir, apakah Tuhan tidak peduli pada kita? Lalu kita mulai tawar hati, dan kemudian kita kehilangan semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 24 ayat 20 mengatakan, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Bapak Ibu Saudara, sebetulnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dia tahu bagaimana mengatasi badai yang mengamuk menjadi danau yang teduh sekali. Dia tahu bagaimana mengubah ketakutan kita menjadi suatu pengharapan. Dia tahu bagaimana mengubah kekhawatiran kita menjadi damai sejahtera. Dia tahu bagaimana mengubah kecemasan kita menjadi ketenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus memilih rute kehidupan untuk kita, kadang kita nyaman, kadang kita baik, tapi kadang kita menghadapi persoalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga berkuasa menyelamatkan kita. Dia tahu, dia punya cara, dia mengerti bagaimana dia menyelamatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, cerita ini boleh menjadi dorongan buat kita. Tetaplah semangat melayani Tuhan sekalipun kita menghadapi berbagai persoalan. Tetaplah semangat melayani Tuhan, maka Dia akan menyatakan mujizatnya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang lain, alasan yang ketiga yang menjadi dorongan kita untuk tetap semangat melayani Tuhan adalah Tuhan Yesus tahu bagaimana melatih iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika danau sudah menjadi tenang, Tuhan Yesus menegur mereka. Dia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, Bapak Ibu Saudara, yang disebut kepercayaan atau iman itu sangat penting bagi Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk percaya kepadanya. Ketika kita melayani, ketika kita percaya kepada Dia, kita dituntut keyakinan untuk mempercayai Dia. Iman juga penting bagi orang percaya, karena tanpa kepercayaan kita tidak bisa mendatangkan kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja ketika kita percaya.
Bapak Ibu Saudara, untuk diselamatkan kita perlu percaya. Paulus menulis dalam suratnya bahwa hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, lalu dia juga berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Jadi untuk diselamatkan orang perlu percaya, orang perlu iman. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 disebutkan di sana, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demonstrasi kuasa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Dia menghardik danau, menghardik angin ribut sehingga danau menjadi tenang, membuat para murid menjadi takut dan satu sama lain berkata, siapa gerangan orang ini sehingga dia melakukan seperti itu. Namun bagi kita pada zaman sekarang ini jelas bahwa ketika Tuhan Yesus mendemonstrasikan kekuasaannya atas badai di danau itu, Dia mau melatih iman para murid supaya para murid percaya kepada-Nya sepenuhnya. Itu sebabnya Dia di terakhir ini Dia bertanya dan menegur mereka, mengapa kamu sangat takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi Bapak Ibu Saudara, boleh dikatakan orang yang semangat melayani jika didorong dengan kepercayaan, maka badai topan ataupun persoalan hidup tidak akan membuat dia patah semangat. Jadi dapat dikatakan mungkin saja mereka yang kurang semangat sebenarnya kurang percaya, sebenarnya ragu-ragu kepada kuasa Tuhan, tidak yakin bahwa Tuhan sedang memberkati mereka. Tapi apa yang kita baca pada pagi hari ini memberi dorongan kepada kita. Marilah kita melayani dengan semangat, karena Tuhan melatih iman kita. Dengan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, yang kita alami, justru iman kita dilatih oleh Tuhan untuk menjadi semakin kuat. Mari kita melayani dengan semangat, melayani dengan percaya, karena dengan melayani dengan percaya iman kita semakin diperkuat. Saya percaya bahwa setiap orang yang mempercayai Tuhan Yesus akan mengalami keselamatan, akan mengalami mukjizat, akan ditolong oleh Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa untuk renungan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih kami boleh membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kuasa Tuhan bekerja di hati kami masing-masing, memberkati kami, memberkati setiap jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini, melawati setiap orang di rumah masing-masing. Bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi persoalan hidup ini, gelombang-gelombang kehidupan menyerang, sehingga mereka mulai goyah, sehingga mereka mulai tidak melihat lagi kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mulai tawar hati. Pagi ini Tuhan lawati, Tuhan jamah, karena Tuhan Yesus mau menyatakan kuasa-Nya. Dengan mempercayai Dia, dengan kekuatan daripadanya, kita bisa menghadapi gelombang-gelombang yang menerpa. Kita bisa lebih bersemangat lagi melayani Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan dalam pimpinannya. Pasti Dia tidak salah memimpin kita. Terima kasih Tuhan Yesus, lawati setiap pribadi.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa menutup ibadah kita pada saat ini dengan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas ibadah kami hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat persekutuan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Diberkatilah hidup Bapak Ibu Saudara semua. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semua dengan kesehatan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semua dengan ekonomi yang kuat. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dalam setiap usaha Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Dan diberkatilah segala segi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, rangkaian ibadah sudah selesai. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan hadir tengah-tengah kita dan akan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu bisa melihat pengumuman yang sudah disediakan oleh tim multimedia. Tuhan Yesus memberkati.